الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه عبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Di depan itu saya tulis surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ayat ini sering kita dengar ketika orang berbicara tentang ukhuwah Islamiyah atau tentang pertengkaran di antara kaum muslimin. Pada tulisan itu ada beberapa yang saya garis bawahi untuk menunjukkan perbedaan qiraah, perbedaan bacaan Al-Quran di antara ahli-ahli qiraah. Misalnya iqtatalu wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Wa dan in jika ta'ifatani dua kelompok. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata untuk kelompok. Ta'ifah, firqah, dan ta'ifah biasanya merupakan bagian dari himpunan yang lebih besar, tersebut ta'ifah. Di kalangan para ulama misalnya, kalau dalam satu mazhab ada seorang ulama yang terkenal sebagai pembela, pemuka dan pemimpin mazhab itu di dalam masalah-masalah keagamaan, maka tokoh itu biasanya disebut syekh ta'ifah, syekhut ta'ifah. At-Tusi misalnya disebut syekhut ta'ifah, syekh dari ta'ifah itu. Kalau dari kalangan mazhab Syafi'i ada salah seorang tokohnya misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sering menjadi pembela paham mazhab Syafi'i dan ulama besarnya, maka Ibnu Hajar disebut Syekhut Ta'ifah, syekh dari kelompok itu. Ta'ifah adalah bagian dari ummah, bagian dari ummah. Kemarin saya mendapat surat dari sebuah pesantren yang mengundang saya untuk memberikan ceramah maulid di pesantren itu. Dia menulisnya itu ila syekh ta'ifah. Wah, saya ta'ifah mana ini? Ta'ifah. Kalau satu ta'ifah, ta'ifatun. Kalau dua ta'ifatani. Wa in ta'ifatani. Jika dua ta'ifah. Kalau dibaca inna itu tidak ta'ifatani tapi harus menjadi ta'ifataini. In itu jika, seandainya ta'ifatani dua kelompok minal mu'minin dari orang-orang beriman. Jadi ta'ifah adalah bagian dari himpunan kaum mukminin. Ada dua bagian, ada dua ta'ifah di kalangan kaum mukminin. Min di situ kata ahli nahwu itu menunjukkan lil ba'dhi, untuk menunjukkan sebagian. Seperti dalam kata wa minan nas, dan sebagian di antara manusia. Tapi ada lagi min yang tidak berarti sebagian. Misalnya artinya berupa dalam bahasa Indonesia. Misalnya minal jinnati wan nas, yang menggoda kita berupa jin atau manusia.
Min di situ tidak menunjukkan lil ba', menunjukkan sebagian, tapi menunjukkan lil bayan, bisa menunjukkan penjelasan. Di sini min itu menunjukkan bagian. Ta'ifatani minal mu'minina, dua bagian, dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, iqtatalu, saling berperang. Dari kata qatala artinya membunuh. Kalau ditambah alif, awalan alif sebelumnya, dan tak, disisipkan tak di tengahnya, maka kata itu berubah menunjukkan makna berbalas-balasan. Qatala membunuh, iqtatala artinya saling membunuh. Sabaqo mendahului, istabaqo itu pakai alif dan tak di tengah sesudah sin. Istabaqo artinya saling mendahului. Karena dari itu dalam Al-Quran ada kata fastabiqul khairat, hendaknya kamu saling mendahului dalam berbuat baik. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia umumnya, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Itu dalam ilmu bahasa Arab disebut musyarakah, menunjukkan berbalas-balasan. Qatala membunuh, iqtatala saling membunuh. Kalau dua orang saling membunuh, itu harus iqtatala kalau muzakkar, kalau bentuk laki-laki. Tapi kalau muannas, kalau bentuk perempuan seperti to'ifah, to'ifatani, itu harusnya iqtatalata. Iqtatala, iqtatala, iqtatalu, iqtatalat, iqtatalata. Artinya saling membunuh. Atau kalau untuk dua orang, iqtatala. Tapi kalau banyak, iqtatalu. Saya sebetulnya tidak ingin memperpanjang persoalan itu, karena beberapa orang dari peserta pengajian ini ada yang mengeluh bahwa pengajian di sini terlalu tinggi buat saya. Tetapi ini karena ada hubungannya dengan qiraah, itu yang akan kita bicarakan, kan digaris bawahi. Umumnya para ahli qiraah membaca iqtatalu, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dibaca iqtatalu. Karena menganggap bahwa kelompok itu sudah merupakan jamak. Ini menunjukkan banyak orang. Kalau kaum mukminin dari dua kelompok, ini menunjukkan banyak orang, iqtatalu, saling berbunuhan. Dilihat dari orang-orang yang berada dalam kelompok itu jamak, karena itu iqtatalu. Tetapi sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Abi Abalah, ahli qiraat, membacanya iqtatalata. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalata, tidak dibaca iqtatalu. Alasan mereka karena katanya sesudahnya fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi domir itu kata gantinya adalah huma, untuk dua orang. Seperti Anda ketahui dalam bahasa Arab, untuk dia itu ada 6 kata. Dalam bahasa Inggris hanya ada 3 kata untuk dia, yaitu he, she, dan it. Hanya ada 3 kata. Dalam bahasa Indonesia hanya ada 1 kata untuk dia saja, atau ia. Tapi ia itu dia juga, tidak ada perbedaan. Sehingga Sultan Takdir Al-Sahbana dulu pernah mengusulkan supaya dia untuk laki-laki, nia untuk perempuan. Dia pernah mengusulkan, sayang itu tidak populer. Saya termasuk yang setuju. Kalau untuk laki-laki dia, untuk perempuan nia. Jadi kalau saya menceritakan, Sutrisno berangkat ke masjid, dia membawa buku. Dewi berangkat ke masjid, nia membawa buku. Dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau untuk laki-laki huwa, untuk perempuan hiya. Itu kalau 1 orang dianya. Kalau 2 orang huma. Kalau banyak untuk laki-laki hum, untuk perempuan hunna. Nah, karena di sini fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Itu berarti kata gantinya itu untuk 2 orang. Karena itu kata kerjanya bukan iqtatalu, tetapi iqtatalata.
Abu Abalah membacanya begitu. Zaid bin Ali dan Ubaid bin Umair, dua ahli qiraah, membacanya iqtatala dengan lam yang panjang tanpa ta. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatala, tidak iqtatalu, untuk dua orang. Karena dianggap dua kelompok fariqain. Apapun itu yang dimaksud artinya tetap sama. Apabila dua kelompok di kalangan kaum mukminin sering berperang, dalam keadaan berperang saling membunuh, fa'aslihu, maka damaikanlah, baikkanlah. Aslih dari kata sulh artinya perdamaian atau kebaikan. Aslaha artinya mendamaikan atau memperbaiki. Kalimat perintahnya aslih, damaikanlah atau baikkanlah. Fa'aslihu, damaikanlah bainahuma, di antara keduanya. Fa'in, maka jika, bagat dari kata baga, yabghi, bagat. Bagat artinya berbuat zalim, menganiaya, berbuat sewenang-wenang, berbuat durhaka juga bagat. Sehingga kelompok yang durhaka disebut fi'atun baghiyah, kelompok yang durhaka. Baga kalau kata kerjanya artinya berbuat durhaka, berbuat zalim, berbuat aniaya, atau berbuat agresi, ta'adi, menyerang tanpa alasan. Fa'in bagat, kalau orangnya disebut baghi kalau laki-laki, baghiyah kalau perempuan. Bentuk banyaknya bughat. Karena itu pihak yang memberontak penguasa yang sah di dalam ilmu fikih disebut bughat. Artinya orang yang melakukan baghat. Fi'atun baghiyah, kelompok yang durhaka melawan penguasa yang sah. Pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah membangun masjid, ketika Ammar bin Yasir sedang bersandar ke sebuah dinding masjid, dinding itu roboh. Orang-orang berteriak, Ammar pasti mati tertimpa robohan dinding masjid itu. Kata Rasulullah, tidak. Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar nanti akan dibunuh oleh kelompok durhaka. Fi'atun baghiyah. Dan kemudian Ammar bin Yasir memang sempat hidup setelah Rasulullah meninggal dunia, mengalami zaman Abu Bakar, mengalami zaman Umar, mengalami zaman Utsman, sampai zaman Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian terjadi peperangan di antara sesama kaum muslimin. Ini ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, berperang. Dalam peperangan itu Ammar bin Yasir ikut Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat yang lain ikut Muawiyah. Berjumpalah kedua pasukan yang sama-sama orang Islam itu di Siffin. Terjadi pertempuran, iqtatalu, mereka saling berperang. Waktu itu Ammar usianya sudah lebih dari 90 tahun, hampir 100 tahun, sudah tua. Ada seorang penulis sejarah yang menggambarkan pasukan Sayyidina Ali itu satu demi satu. Dan mula-mula muncul satu pasukan semua berpakaian putih, dipimpin oleh seorang tua yang rambutnya sudah memutih semua. Ketika dia tanya, siapa ini? Ini satu pasukan yang dipimpin oleh Ammar bin Yasir. Itu ada orang tua di depan. Dan Ammar bin Yasir terbunuh di situ, dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Dan orang kemudian teringat kepada hadis Nabi itu, Ammar taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar dibunuh oleh kelompok yang baghiyah, yaitu kelompok yang baghat, yang durhaka, yang berbuat zalim, yang salah kalau dalam bahasa Indonesia. Fa'in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu di antara dua pihak itu menentang pihak yang lain, berbuat zalim kepada pihak yang lain, atau menyerang pihak yang lain. Al-baghyu at-ta'addi bighairi haqq. Yang dimaksud dengan baghat adalah menyerang kelompok yang lain tanpa hak, bukan berdasarkan kebenaran.
Fa'in bagat dibaca fa'in bagat kan, karena nun menghadapi ba. Fa'in bagat ihdahuma 'alal ukhra, kalau salah satu di antara yang dua itu berbuat zalim atau menyerang pihak yang lain, ihda 'alal ukhra, yang satu kepada yang lain, one to another, satu pihak kepada yang lain. Sebagian ahli tafsir mengatakan qiraat yang betul itu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, tidak iqtatala atau iqtatalata, yang betul iqtatalu. Tapi pada bagian yang kedua bainahuma, karena kata mereka pada bagian yang pertama iqtatalu, berperang. Itu kalau berperang itu campur. Perang itu bercampur, semua pihak berperang. Tapi kalau berdamai fa'aslihu, maka yang didamaikan itu dua pihak. Kalau didamaikan tidak setiap orang satu demi satu suruh salaman, tetapi ada wakil dari pihak yang satu berhadapan dengan pihak yang lain. Karena itu bainahuma tidak bainahum, tapi damaikanlah di antara keduanya. Sayyid Toba-Tobai misalnya dalam tafsir Mizan mengatakan, sudah, qiraat yang betul ialah yang tertulis itu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa'aslihu bainahuma. Tidak usah diganti-ganti jadi iqtatalata atau iqtatala. Karena di situ berbicara tentang dua pihak. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi, maka perangilah oleh kamu semua yang berbuat zalim itu, yang berbuat aniaya itu, yang menyerang tanpa hak itu. Hatta tafi'a, hatta sehingga. Tafi'a itu dari kata fa'a yafi'u fai'an, artinya kembali. Fai itu artinya kembali. Karena itu di sana ada fa'in fa'at, apabila mereka sudah kembali, tapi juga kembali. Karena itu ghanimah katanya disebut fai, barang pampasan perang itu disebut fai, karena barang pampasan perang itu adalah harta yang merupakan hak kaum muslimin yang berada pada orang kafir, kemudian dikembalikan lagi hak itu menjadi miliknya orang Islam. Karena kembali menjadi milik orang Islam, maka barang pampasan itu disebut fai, artinya pengembalian. Tafi'a itu kembali. Faqatilul lati tabghi, perangilah orang-orang yang menyerang tanpa hak itu, yang berbuat zalim itu, yang salah itu. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai pihak itu kembali kepada perintah Allah, sampai pihak itu tunduk kepada hukum Allah. Ada ahli qiraah yang membacanya itu langsung, ada yang membacanya hatta tafi ila amrillah. Jadi a-nya tidak dibaca, digabung, dibaca sangat perlahan sekali. Hatta tafi ila amrillah, a-nya tidak dibaca. Itu boleh. Sampai dia kembali kepada urusan Allah. Fa in fa'at, kalau sudah kembali, fa'aslihu bainahuma, damaikanlah di antara kedua pihak itu bil adli, dengan adil. Wa aqsitu, dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dalam ayat ini kata adil disebut 3 kali. Bil adli, hendaknya berbuat adil. Wa aqsitu, itu juga artinya berbuat adil. Muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Kata Tabat-Tabai dalam tafsir Mizan, mendamaikan dua pihak yang bertengkar itu bukan hanya menghentikan perlawanan bersenjata saja di antara mereka, tetapi juga harus menegakkan keadilan. Jadi kalau orang yang berbuat aniaya itu misalnya merampas hak orang lain, maka hak itu harus dikembalikan lagi. Kalau ada darah yang ditumpahkan, dia harus melakukan tebusan.
Jadi tidak boleh damai itu asal damai saja walaupun tidak adil. Misal kalau saya berkelahi dengan si fulan, saya ambil hartanya, saya ambil miliknya, saya aniaya dia, kemudian dia melawan, saya hampir kalah. Ketika saya hampir kalah, saya ngajak berdamai. Kita berdamai. Jangan teruskan perkelahian, tapi tidak dikembalikan lagi harta yang saya rampas. Itu tidak boleh. Dalam Islam, perdamaian itu harus disusul dengan menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar berdamai saja. Dulu ketika orang-orang Iran dianggap tidak mau damai kepada Irak, orang Iran mengatakan kami mencintai perdamaian, tapi lebih cinta lagi dengan keadilan. Kata mereka, jadi kalau mau damai, damailah, tapi kembalikan wilayah-wilayah kami. Dan setelah selesai perang itu, setelah berdamai, Irak menurut perjanjian dari PBB harus mengembalikan negeri yang dirampasnya dari Iran. Tetapi Irak tidak, tetap saja mempertahankannya, sehingga perundingan Maset dan surat kabar memberitakan betapa Iran kepala batu karena perundingan menjadi Maset. Padahal kepala batunya itu hanya karena Irak tidak mau meninggalkan negeri yang pernah direbutnya itu. Jadi seperti orang berkelahi, diambil hartanya, lalu berdamai, hartanya tetap saja dipegang oleh dia, disapu dia. Kecuali sekarang, Irak sekarang menyerahkan itu, seluruh tanah yang pernah direbutnya diserahkan kembali kepada Irak, karena Irak sekarang sudah berada di Kuwait. Nah, baik Irak maupun Kuwait, itu dua-duanya kelompok mukmin. Kata sebagian ulama, ayat ini menunjukkan in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau dua kelompok orang beriman berperang, itu berarti kalau dua kelompok orang Islam berperang, dua-duanya masih mukmin. Tidak berubah yang satu menjadi kafir. Dua-duanya masih mukmin. Al-Quran kan menyebutkan ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok, yang satu mukmin, yang satu jadi kafir, tidak, Al-Quran menyebutkan kalau dua kelompok mukmin. Itu Irak itu orang-orang Islam. Orang mengatakan Irak itu kan partainya Ba'ath. Ya, partai tidak menyebabkan keislaman seseorang menjadi hilang. Kita kan tidak mengatakan dia ini Muslim, ya tapi kan dia Golkar. Ya, Golkar pun masih Muslim juga. Jadi partai tidak mengubah keislaman seseorang. Partai Ba'ath tidak mengubah Saddam Hussein menjadi kafir. Dia menjadi Muslim. Lalu itu orang-orang Irak mengatakan Kuwait itu bukan Muslim gitu. Alasannya itu kan raja, diperintah oleh raja, dan Islam karena tidak membenarkan sistem kerajaan. Dan kita juga bisa mengatakan bahwa kerajaan tidak mengubah satu bangsa dari Islam menjadi kafir, tidak. Dua-duanya Muslim, dua-duanya mukmin, dan mereka iqtatalu, saling membunuh. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan asbabun nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Pada suatu hari, menurut Anas bin Malik, ini diriwayatkan juga dalam Bukhari dan beberapa kitab hadis lainnya. Sudah bisa baca riwayat ini hampir pada seluruh kitab-kitab tafsir. Satu hari, kata Anas, Rasulullah diajak pergi ke tempat perkampungan orang-orang Ansor. Berangkatlah Rasulullah mengendarai keledai. Kendaraan kesayangan Rasulullah itu keledai. Sehingga orang-orang barat sering melukiskan Rasulullah itu begitu sederhananya, sehingga kendaraan kehormatannya itu adalah seekor keledai. Keledai itu kendaraan yang paling murah waktu itu. Walaupun beliau punya juga unta yang namanya Al-Qaswa, tapi yang paling sering dikendarainya adalah keledainya itu. Beliau mengendarai keledai, kemudian singgah di perkampungan orang Ansor. Sampai di situ, dalam riwayat Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, di perkampungan itu Rasulullah berhenti di situ. Keledai itu kencing di situ. Di situ ada Abdullah bin Ubay, tokoh Khazraj. Orang Ansor itu terbagi dua, Khazraj dan Aus. Kelompok Aus dan kelompok Khazraj, ada dua taifah.
di kalangan Ansor, Khazraj dan Aus. Abdullah bin Ubay itu salah seorang tokoh Khazraj. Kata Abdullah bin Ubay, begitu lihat unta Rasulullah kencing, dia meletakkan tangannya di atas hidungnya dan mengatakan, "Ilaikani qad azani rihu himarik." Singkirkan keledai itu, baunya katanya membuat aku sakit. Di situ ada salah seorang tokoh Ansor, namanya Abdullah bin Rawaha, salah seorang penyair Rasulullah yang terkenal. Begitu mendengar Abdullah bin Ubay menyebut, "Singkirkan keledai itu, baunya menyakitkan aku." Wallah, kata Abdullah bin Rawaha, demi Allah, bau unta Rasulullah lebih harum bagiku dari bau parfummu sendiri. Himari Rasulullah atyabu ilayya min mistik, dari kasturi kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, demi Allah, keledai Rasulullah lebih harum bagiku dari baumu sendiri, kata Abdullah bin Rawaha. Marah Abdullah bin Ubay. Orang-orang Khazraj juga marah. Lalu terjadi perkelahian, orang Aus juga marah. Mereka membela Abdullah bin Rawaha. Khazraj dan Aus, seperti Anda ketahui, sebelum kedatangan Rasulullah memang merupakan musuh bebuyutan yang didamaikan oleh Rasulullah di dalam Islam. Waktu itu berkelahi lagi, dua-duanya Islam, dua-duanya mukmin. Aus mukmin, Khazraj itu mukmin. Berkelahilah mereka dengan menggunakan sandal, menggunakan pelepah kurma, pakai tongkat, ramai berkelahi. Kemudian turunlah ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baqat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Lalu Rasulullah damaikan di antara keduanya, fa aslihu bainahuma bil adli. Di dalam ilmu asbabun nuzul itu ada beberapa kata untuk menunjukkan sebab turunnya itu. Ada yang disebut nuzilat fihim. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka. Tetapi juga bisa dikatakan fanazalat atau fanuzilatil ayat. Lalu turunlah ayat. Itu beda di antara kedua itu. Kalau karena peristiwa itu lalu turunlah ayat, itu betul-betul itu asbabun nuzul, sebab turun. Terjadi misalnya seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sebetulnya ruh itu?" Atau ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa Tuhan kamu itu jauh atau dekat? Kalau jauh saya akan berteriak, kalau dekat saya akan berbisik kepadanya." Kemudian turunlah ayat, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Fanazalatil ayah atau fanuzilatil ayah, maka diturunkanlah ayat. Nah, itu jelas hubungannya. Ada yang tanya kemudian turun ayat. Itu jelas asbabun nuzul. Tapi ada kata-kata nuzilat fihim, turun berkenaan dengan mereka. Artinya ayat ini bisa dikenakan kepada peristiwa itu. Nah, kalau digunakan kata nuzilat fihim, biasanya peristiwanya banyak, tidak itu saja. Karena ayat ini bisa dikenakan bukan pada peristiwa satu saja, tapi juga pada peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi kalau Anda nanti baca kitab-kitab tafsir dan ketemu nuzilat fihim, jangan heran kalau nuzilat fihimnya itu ada beberapa peristiwa. Salah satu dari kemuskilan asbabun nuzul itu ada berapa. Seperti ayat ini. Tadi peristiwa berperangnya orang Aus dengan orang-orang Khazraj. Pada peristiwa lain ada salah seorang sahabat Nabi bertengkar dengan istrinya. Kalau suami istri bertengkar itu bukan to'ifatan, bukan dua kelompok, itu karena hanya dua orang. Suami istri bertengkar, lalu suaminya marah dan menyandera istrinya di satu tempat. Ditahan. Tapi dalam penyanderaan itu istrinya sempat meloloskan informasi kepada kabilah istrinya. Jadi kemudian kabilah istrinya marah, datang membebaskan si istri yang disandera itu.
ketika mereka berusaha membebaskan istri yang disandera itu, keluarga suami datang juga ke situ, mau melindungi istri yang disandera itu. Yang satu mau membebaskan, yang satu mau melindungi istri yang disandera itu. Dua-duanya memanggil orang untuk jihad. Jadi sekelompok kita berjihad untuk membebaskan istri yang disandera itu. Yang lain mengatakan kami menerima pendaftaran berjihad melindungi istri itu. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Kemudian kedengaran oleh Rasulullah dan Rasulullah mendamaikan di antara keduanya. Karena Rasulullah membacakan ayat ini, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Lalu para ahli tafsir mengatakan nuzilat fihim. Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang ini. Nah, karena itu kita bisa mengatakan ayat ini juga nuzilat fihim untuk Irak yang sekarang berperang dengan Saudi. Nuzilat fihim. Ini dua kelompok muslim yang bertengkar. Kalau nuzilat fihim itu tentu dia berkenaan dengan siapa saja di antara kaum mukminin yang bertengkar di antara sesama mereka. Di dalam ilmu tafsir juga dikenal istilah yang berasal dari ilmu usul fikih, al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Anda harusnya hafal kalau sering ngaji di sini. Malah ada baiknya dihafal itu supaya nanti kalau Anda diskusi Anda sebut itu. Al-ibarah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Insyaallah orang diajak diskusi berhati-hati. Ibarah pelajaran itu bi umumil lafzi dengan pengertian yang umumnya ini. La bi khususis sabab. Tidak karena sebab khususnya. Jadi walaupun ayat ini turun berkenaan dengan orang Aus dan Khazraj yang berkelahi, tetap saja berlaku kepada siapa saja di antara kaum mukminin. Kalau dua kelompok kaum mukminin berkelahi, ayat ini nuzilat fihim. Ayat ini berkenaan dengan mereka. Siapa saja di antara kita yang bertengkar. Ada yang jamaah sebuah masjid bertengkar karena memperebutkan bilangan tarawih misalnya. Mereka berkelahi di masjid atau memperebutkan beduk. Yang satu mau memasangnya, yang lain mau menyobekannya. Saya masih ingat dulu, saya punya kawan dulu di daerah komplek PSM. Sekarang apa namanya? Pindad ya. Dan PSM itu ada komplek Pindad. Itu ada masjid, sampai sekarang ada masjid. Dulu saya tukang khutbah di situ. Masih muda, belum punya istri waktu itu. Sehingga beberapa orang keberatan karena khotibnya belum punya istri. Saya punya kawan. Kawan itu merasa diri menjadi pejuang apabila dia berhasil menyingkirkan beduk dari masjid. Itu beduknya besar. Dan di situ ada tongkat untuk biasa mengantar khutbah. Dia berpikir dia ingin mengembalikan masjid itu pada Quran dan hadis. Malam-malam dia bekerja keras dengan beberapa kawan yang lain, saya tidak ikut walaupun tahu. Kemudian diturunkan beduk dari masjid, tongkat juga dihilangkan. Dan besoknya hari Jumat, jadi begitu datang hari Jumat mau pukul beduk sebagai tanda untuk azan awal, itu pukul beduk, kemudian azan awal, lalu orang sholat qobla. Mau pukul beduk, beduknya tidak ada. Kacau itu waktu itu, azan awal jadi kacau, lalu khotib mau naik ke mimbar, tongkat tidak ada. Itu hampir-hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Nah, kalau terjadi perkelahian, itu sebetulnya perkelahian di antara ta'ifatani minal mu'minin. Dan ayat ini nuzilat fihim. Itu ayat itu turun berkenaan dengan mereka. Kita teruskan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau seorang akhun itu seorang, akhi itu saudaraku, my brother. Ukhti, my sister. Kalau banyak, baik untuk laki-laki maupun perempuan, itu ikhwah. Kalau untuk perempuan, banyaknya akhwat. Kalau untuk laki-laki khusus, banyaknya itu ikhwan. Kalau untuk kedua-duanya, ikhwah. Jadi bentuk jamaknya itu ada 3.
ada ikhwah, ada akhwat, dan ada ikhwan. Sering ini aktivis Islam, aktivis masjid itu menggunakan istilah-istilah keduanya. Lalu dia mengatakan ikhwan dan ukhti. Salah, kalau ukhti hanya seorang. Mesti siapa yang dimaksud, wah? Kalau seorang. Harusnya ikhwan dan akhwat. Ya, kalau mau pakai istilah itu. Ikhwan dan akhwat atau ukhti pindah ke situ, misalnya. Itu harusnya akhwat pindah ke situ, ikhwan di sini. Jadi ikhwan untuk laki-laki, akhwat untuk perempuan. Kalau mau pakai ukhti, ya akhi di sini, ukhti di situ. Tapi itu harus satu orang. Ukhti itu satu orang. Boleh juga di Indonesia kan campur para ukhti dan para akhi, boleh juga. Nah, kalau banyak ikhwah, innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan dalam bahasa Arab disebut ukhuwah. Ditulisnya sama dengan ikhwah, hanya beda baris. Ikhwah dengan ukhuwah itu sama. Walaupun tidak ada qiraat yang membaca innamal mu'minuna ukhuwah. Tidak, walaupun boleh itu dibaca ukhuwah. Seperti perbapaan, itu dalam bahasa Arabnya disebut ubuwah. Hubungan keanakan, itu dalam bahasa Arab disebut bunuwah. Dari kata bani. Ada bunuwah, ada ukhuwah, ada ubuwah, kebapaan. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Akhawai itu dua orang. Karena ada beberapa qiraah tentang akhawaikum itu. Jumhur membacanya baina akhawaikum, tasniyah, menunjukkan dua. Akhawaikum, dua saudara kamu. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Artinya dua pihak, itu dua-duanya saudara kamu. Irak saudara kamu, itu Kuwait saudara kamu, Saudi saudara kamu, Amerika itu yang bukan saudara kamu, itu sudah jelas. Tapi seandainya Amerika disingkirkan dari panggung itu dua-duanya saudara kamu. Makanya pemerintah Indonesia katanya menawarkan diri untuk menjadi penengah, itu melaksanakan ayat ini, mengambil fungsi Rasulullah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar. Akhwai, dua saudara kamu. Mengapa di sini tidak bainal ikhwan, tapi disebut baina akhwaikum, di antara dua saudara kamu, menunjukkan bahwa dua-duanya berhubungan dengan kamu, dua-duanya saudara kamu. Jumhur membaca akhwaikum. Zaid bin Sabit, Anda tahu Zaid bin Sabit adalah sahabat yang terkenal sebagai pengumpul Al-Quran, dan Abdullah ibnu Mas'ud adalah sahabat yang juga terkenal sebagai qori Al-Quran, yang ketika Zaid bin Sabit mengumpulkannya, Abdullah bin Mas'ud menolaknya. Dia tidak mau menyerahkan naskahnya. Alasan dia, mengapa aku harus serahkan naskah Al-Quranku kepada seseorang yang ketika aku sudah masuk Islam, dia masih berada pada sulbi orang kafir. Karena Zaid bin Sabit itu masih muda, dan ketika Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, ayahnya Sabit itu masih kafir. Jadi gimana mungkin aku serahkan Al-Quran kepada seseorang yang ketika aku sudah masuk Islam, dia masih berada pada sulbi orang kafir. Saya terus membicarakan itu ya, karena itu dibahas dalam Al-Hikmah. Tapi Zaid bin Sabit dan Abdullah ibnu Mas'ud membaca ayat ini, membacanya tidak baina akhawaikum. Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Al-Hasan, Hamad bin Salamah, Ibnu Sirin membacanya ikhwanikum dengan jamak. Jadi mereka membaca begini, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ikhwanikum. Jadi tidak membaca baina akhawaikum. Saya sudah sering mengatakan, kenapa qiraah ini kita ajarkan di sini, diperkenalkan. Itu supaya kita saling menghargai.
Imam baca di sini misalnya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwanikum. Ribut di belakang, akhwaikum. Imam terus saja baik, akhwaikum. Kacau salah kan. Mungkin imam itu kemudian sudah ditegur, salah itu, dia bawa Quran. Ini baina akhwaikum. Kalau imamnya bijak, dia akan berkata, betul akhi. Itu qiraah jumhur. Abdullah ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ibnu Sirin, Al-Hasan, dan Al-Hammad. Anda kenal itu semua? Nah, itu membacanya baina ikhwanikum. Anda kenal? Oh tidak. Karena itu katanya, hendaknya Anda jangan mengikuti sesuatu yang Anda tidak punya ilmunya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dengan itu barangkali orang itu mendapat pelajaran. Jangan sok tahu lah. Khawatir malah terbukti kita jadi tidak tahu. Maksudnya juga ini supaya saya sampaikan di situ, supaya kalau saya salah baca juga benar-benar salah, itu bukan salah qiraat. Anda tidak berani membetulkan. Jangan-jangan itu ada qiraat yang lain. Abi Amar, yang dimaksud Abu Amar di sini, Abu Amar ahli qiraat. Nasr bin Asim, Nasr putranya Asim itu ahli qiraat juga. Abu Al-Aliyah, Ya'qub, mereka membacanya baina ikhwatikum. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum. Jadi tidak akhwaikum tapi ikhwatikum, disesuaikan itu. Artinya kalau fa aslihu baina ikhwanikum, sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Sama, baina ikhwatikum juga di antara saudara-saudara kamu. Kalau akhwaikum di antara kedua saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan hendaknya kamu takwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Ayat ini untuk selanjutnya sebetulnya ayat-ayat yang berkenaan dengan cara-cara memelihara ukhuwah. Kalau sudah orang Islam itu berdamai, apa yang harus dilakukan? La yaskhar qaumun min qaumin, jangan saling menghina. Wanitanya jangan mencemooh wanita yang lain, sebab jangan-jangan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jangan mencaci maki saudara kamu sendiri. Jangan saling memberi gelaran dengan gelaran-gelaran yang jelek. Karena nama kefasikan itu sejelek-jeleknya nama sesudah iman. Maka barang siapa yang tidak bertaubat, itulah sebetulnya orang-orang yang zalim. Kemudian kita disuruh menjauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jangan saling mencari-cari kesalahan. Jangan saling menggunjing di belakang. Itu ayat-ayat ini, rangkaian ayat 9, 10, 11, 12 adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah. Dan menariknya, bagusnya, sesudah ayat ini tentang pemeliharaan ukhuwah Islamiyah, jadi ada beberapa kelompok kan di kalangan kaum muslimin ini, kemudian berperang di antara mereka, kita damaikan, sudah damai kita pelihara perdamaian. Kalau orang didamaikan, kelompok itu tidak hilang, tetap saja ada kan, kelompok-kelompok itu tetap ada, tapi hendaknya jangan saling menghina, saling mencemooh, saling mencari-cari kesalahan. Kalau begitu, bagaimana kita harus saling menilai di antara sesama kita? Ayat berikutnya kemudian mengajarkan satu teori umum, yaitu bahwa manusia itu diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bergolong-golongan, berkabilah-kabilah, berkelompok-kelompok, tapi sebagai ukuran yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ukuran yang bisa mempersatukan kita itu hanya itu, mengukur orang itu dari segi takwa. Mengapa? Sebab kalau kita sudah mulai mengukur orang dari pendapat mazhab, sudah pecah kita. Wah, itu beda akidahnya dengan kita, itu bukan ikhwan. Itu malah sering yang disebut ikhwan itu ialah yang satu pendapat dengan kita. Itu bukan ikhwan. Kata satu kelompok, ini bukan ikhwan sih, itu ahlus sunnah. Yang satu lagi mengatakan, itu bukan ikhwan, itu bukan ahlus sunnah, itu bukan ikhwan.
Jadi yang disebut ikhwan itu ukurannya ialah pendapat atau akidah. Kata mereka sering menyebut pendapat itu akidah biar keren. Ada pendapat bukan akidah. Sering ada training-training pelajaran akidah, sebetulnya pelajaran pendapat. Dia mengajarkan pendapat tertentu dari kelompok dia, lalu disebut itu akidah. Karena itu akidah sering disangkut pautkan dengan nama golongan. Misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah memang itu merupakan pendapat. Orang mungkin marah itu disebut akidah pendapat. Padahal iya kan. Saya itu hanya pendapat. Karena itu saya kalau ada training di sini, dalam pelajaran tidak ada pelajaran akidah. Soalnya itu pelajaran pendapat. Dan sering dipakai untuk menilai sesama kaum muslimin. Kalau pendapatnya sama dengan saya, itu ikhwan. Kalau tidak, tidak. Jadi rusaklah persaudaraan kalau kita saling menilai orang dari pendapat. Rusak juga persaudaraan kalau kita menilai itu dari keturunan. Oh, saya ini keturunan hebat ini. Keturunan Rasulullah. Kamu sih keturunan bukan Rasulullah. Ada perbedaan antara keturunan Rasulullah dengan keturunan bukan Rasulullah. Saya ahlul bait, kamu bukan ahlul bait. Pertama itu pandangan seperti itu menunjukkan kebodohan. Dia tidak tahu membedakan antara ahlul bait dengan keturunan Rasulullah. Sebab turunan bapak itu tidak jadi jaminan anaknya itu menjadi baik hanya karena keturunan. Al-Quran memberi perumpamaan dengan anak Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasulullah, jelas. Siapa yang meragukan Nuh Rasulullah? Dan di situ anaknya kafir kan. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Nuh, Rasulullah itu, Rasulullah Nuh berada dalam perahu dan anaknya berenang-renang tenggelam di dalam lautan banjir itu. Nabi Nuh ingin juga mendoakan anaknya, tapi Allah menegurnya. Laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Walaupun dia anak Nabi. Jadi orang yang takabur karena merasa turunan Rasulullah itu harus belajar dari Nabi Nuh. Tentu saja memang ada kehormatan yang tertentu buat keluarga Rasulullah. Tetapi kehormatan itu segera hilang kalau orang itu maksiat. Al-Quran juga memberikan contoh dalam akhir surat At-Tahrim tentang istri Nabi Lut dan Nabi Nuh juga. Imra'atul Lut wa Nuh, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Dua-duanya berada dalam keluarga Rasulullah, tapi mereka maksiat dan Rasulullah tidak bisa memelihara mereka. Allah juga beri perumpamaan tentang istri Fir'aun. Dia berada dalam keluarga kafir, tapi dia mempertahankan imannya. Walhasil ukuran kehormatan tidak dihitung dari keluarganya, tetapi dari takwanya, dari ketakwaannya. Yang disebut ahlul bait itu bukan semua keturunan Rasulullah. Yang ahlul bait yang berada dalam surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 33, itu hanyalah orang-orang tertentu di antara keluarga Rasulullah yang dijamin innama yuridullah liyudhibankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ukuran itu ukuran utama adalah bukan keturunan, tetapi inna akramakum indallah atqakum. Itu tidak mengurangi penghormatan kita kepada keturunan Rasulullah. Kalau kita menghormati keturunan Rasulullah, itu karena mereka merupakan asar dari Rasulullah. Asar itu apa? Peninggalan Rasulullah. Kan kita disuruh menghormati Rasulullah. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, termasuk peninggalan Rasulullah itu adalah tempat beliau dilahirkan, tempat beliau berjihad, tanah tempat dia berjuang, itu peninggalan Rasulullah. Dan di antara asar Rasulullah yang bersambung sampai sekarang di seluruh dunia adalah keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Dan itu katanya sebagai bukti ayat Al-Quran, inna a'tayna kal kausar, aku berikan kamu keturunan yang banyak. Al-Kausar itu katanya. Ayat itu turun berkenaan Rasulullah masuk masjid. Waktu itu Rasulullah baru ditinggalkan meninggal oleh putranya yang laki-laki.
Selalu putra laki-laki itu meninggal Rasulullah itu. Dan orang Arab sangat menghormati anak laki-laki. Lalu ketika itu Rasulullah masuk masjid, ada orang kafir berkata, Ja'a al-abtar. Ini sudah datang orang yang putus keturunannya. Lalu turunlah ayat, kami akan beri kamu keturunan yang banyak. Inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembenci kamu itu yang akan putus keturunannya. Nah, para ahli tafsir mengatakan sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran ini, saya tanya katanya sekarang, siapa di dunia ini yang masih mengaku nasabnya bersambung dengan Abu Sufyan? Tidak ada. Siapa di dunia ini yang nasabnya bersambung sama Abu Jahal atau Abu Lahab? Itu semua putus keturunannya. Tapi sekarang ini jutaan orang di dunia ini yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita menghormati mereka karena mereka merupakan asar dari Rasulullah. Tapi menghormati mereka bukan berarti bahwa derajat mereka lebih tinggi dari kita hanya karena keturunannya. Mereka menjadi lebih tinggi dari kita karena takwanya. Dan boleh jadi kita lebih tinggi dari mereka kalau kita lebih takwa dari mereka. Nah, kalau orang sudah tidak mengukur lagi dengan takwa, dan itu sudah sering terjadi. Di dalam istilah ini ahlul bait itu ada dua. Ada ahlul bait dalam pengertian yang tadi itu yang khusus, yang terpelihara dari segala nista seperti Al-Ahzab itu. Ada ahlul bait yang mengikuti ahlul bait. Itu disebut ahlul bait juga. Salman minna ahlul bait, kata Rasulullah. Salman itu termasuk golongan kita ahlul bait. Maksudnya Salman itu sendiri bukan ahlul bait dalam pengertian khusus, tapi dia ahlul bait sebagai pengikut Rasulullah. Atau siapa pernah kita bilang satu lagi yang ahlul bait itu? Abu Zar. Abu Zar juga disebut ahlul bait. Artinya pengikut ahlul bait yang memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ukurannya itu memang takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Nah, seperti itu ayat itu sudah diketahui orang. Oh, sudah berabad-abad selalu disebut. Tapi jarang sekali kita mempraktekkan dalam kehidupan. Mengukur sesama muslim itu bukan dari pendapatnya, bukan dari kelompoknya, bukan dari keturunannya, tapi mengukur orang itu berdasarkan takwanya. Kalau amal salehnya bagus, apapun golongannya itu harus kita bantu. Itu saudara kita. Kalau akhlaknya bagus, kata Rasulullah dalam satu hadis, kalau engkau melihat ada seorang mukmin rajin ke masjid setiap saat, tashhadu, katanya, saksikanlah bahwa dia adalah salah seorang di antara saudara kamu. Jangan tanya dulu, kamu ini menurut pendapat kamu sih, apa perlu usolli dulu atau tidak sebelum salat? Kalau dia jawab usolli, oh itu bukan ikhwan saya. Kalau tidak usolli, nah itu ikhwan saya. Oh sama kalau gitu kita saudara nih, ikhwan. Tidak, yang kita ukur adalah amalnya. Amal salehnya bukan pendapatnya. Ayat ini manis sekali sebetulnya mengakhiri persoalan ukhuwah di antara kita. Selama kita masih saling mengukur dari pendapat, bukan dari ketakwaan, selama itu ukhuwah tidak bisa kita wujudkan. Saya ingin mengakhiri pembicaraan tentang ukhuwah ini dari ulasan Sayyid Toba-Tobai. Sayyid Toba-Toba ini nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Karena itu disebut As-Sayyid. Di dunia Arab misalnya kalau dipakai gelar Sayyid, itu adalah orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Misalnya Sayyid Hussein Nasr, Sayyid Toba-Tobai, Sayyid Amir Ali, Sayyid Bakar Hakim, Sayyid Bakar Sadr, Sayyid. Tapi dalam bahasa Arab sehari-hari, Sayyid itu bisa berarti Mister. Ya Sayyidi misalnya. Atau kalau disingkat Sidi. Seperti Sayyidati disingkat Siti. Di Sumatera Barat sampai sekarang ada kelompok yang gelarnya pakai Sidi. Sidi Ghazalba misalkan ada. Itu katanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah. Paling tidak menurut pengakuan. Nasab saya juga bersambung kepada Rasulullah. Harusnya Sidi Jalaluddin. Boleh jadi ya. Sebagai bukti bahwa keturunan tidak jadi
ukuran. Misalnya ketika Allah mengangkat Ibrahim menjadi imam kan, inni ja'iluka linnasi imama. Lalu kata Ibrahim, wa min dzurriyyati, kalau begitu keturunanku juga ya Allah. Apa itu mendapat keistimewaan juga jadi imam? Tidak, kata Allah. La yanalu ahdiz zalimin. Ini perjanjianku tidak berlaku pada orang-orang yang zalim. Maksudnya keturunan Rasulullah yang zalim itu tidak berlaku perjanjian itu. Kita ini semua keturunan Rasulullah. Ya. Boleh jadi ada yang tidak keturunan Rasulullah mungkin memang. Yang dari monyet kalau kan, lalu mengalami evolusi. Aldi yakin dari mana Aldi? Dari Nabi Adam? Banyak orang di perguruan tinggi tidak yakin bahwa kita berasal dari Adam. Banyak di antara mereka mengatakan kita berasal dari monyet. Sebetulnya manusia itu hanya ada dua kabilah. Kabilah keturunan Rasulullah dan kabilah keturunan monyet. Berdasarkan pengakuan mereka kan. Karena kita sulit melacak nasab kita sampai kemana. Jadi berdasarkan pengakuan saja kita. Nah, Said Toba-Tobai menulis, ukhuwah itu ada dua macam, kata Toba-Tobai. Ada ukhuwah tabi'iyah. Kalau diterjemahkan, barangkali ada bahasa Inggris, natural brotherhood. Persaudaraan karena hubungan darah. Misalnya, satu ibu, satu ayah. Itu disebutnya ukhuwah tabi'iyah. Itu bukan ukhuwah yang kita bicarakan di sini. Bukan. Yang kedua ada ukhuwah i'tibariyah. Persaudaraan karena ikatan-ikatan, bukan ikatan darah, tapi ikatan yang berhubungan katanya misalnya dengan ideologi, syariat, atau aturan-aturan tertentu. Terikatnya itu karena syariat. Itu disebut ukhuwah i'tibariyah. Misalnya dua orang anak, bisa jadi ukhuwah i'tibariyah ini bergabung dengan ukhuwah tabi'iyah, bisa jadi. Misalnya katanya ialah persaudaraan antara orang yang seayah seibu yang diikat oleh pernikahan. Jadi ikatannya karena pernikahan itu bersaudara itu. Ayah dan ibu itu bersaudara karena ikatan pernikahan. Punya anak akibat pernikahan itu. Akibat ukhuwah i'tibariyah itu. Tapi pada saat yang sama itu juga ukhuwah tabi'iyah. Bisa saja berpisah katanya ukhuwah tabi'iyah dari ukhuwah i'tibariyah. Misalnya, maaf, waladuz zina, anak zina. Itu secara tabi'iyah bersaudara itu. Anak dari perzinahan itu. Tapi menurut syara itu tidak bersaudara. Karena anak hasil perzinahan itu tidak berhak mendapat waris. Itu menurut syara, menurut hukum syara. Jadi ukhuwahnya berpisah, itu ukhuwah tabi'iyah tapi bukan ukhuwah i'tibariyah. Contoh lagi ukhuwah karena syara, kata Toba-Tobai, adalah ukhuwah roda'iyah, persaudaraan karena sepersusuan. Menurut Islam kalau dia dipersusukan sama, itu dia bersaudara. Itu ukhuwah roda'iyah. Saya mendengar sekarang ini ada beberapa masalah. Selama seminggu saya dicekoki dengan seorang dengan masalah-masalah yang bersangkut pautan dengan kesehatan reproduktif. Saya harus menjelaskan apa reproduktif. Reproduktif itu maksudnya kesehatan yang berhubungan dengan proses reproduksi. Tapi reproduksi harus kita diterangkan lagi. Jadi proses yang menyebabkan berlangsungnya keturunan di antara manusia. Itu proses reproduktif. Jadi kalau berbicara tentang jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, lalu kerja, mekanisme kerja di antara dua jenis kelamin itu, hubungan di antaranya itu kita sebut kesehatan reproduktif. Termasuk kehamilan, kelahiran, menyusukan, itu termasuk kesehatan reproduktif. Termasuk jenis-jenis penyakit kelamin, STDs, AIDS, segala macam. Itu termasuk berkaitan dengan kesehatan reproduktif. Nah sekarang ini karena pengaruh teknologi modern, ada beberapa hal yang bersangkutan dengan syara, dengan ukhuwah roda'iyah ini misalnya, dan menjadi masalah yang muskil. Sekarang misalnya di negara-negara maju, air susu yang berlebih, ibu-ibu itu kan kalau melahirkan kadang-kadang berlebih air susunya, kadang-kadang
kurang. Nah, yang berlebih-lebih itu ditampung, disimpan dalam satu tempat, disterilkan. Tampung macam-macam. Jadi bukan dari satu air susu ibu. Kemudian itu dibagikan kepada orang yang air susunya kurang. Apa itu termasuk ukhuwah rodha'iyah? Tapi masalahnya catatannya sudah tidak ada lagi itu semua. Karena itu dicampurkan dalam rumah sakit itu dan diberikan kepada bayi-bayi yang kekurangan air susu ibu. Dan menurut Islam yang sesusuan itu haram kan, sampai ada kisah yang menyusukan yang besar itu kan haram. Tetapi ada memang dalam fikih tidak semua susuan sih katanya yang menyebabkan jatuh ukhuwah rodha'iyah ini, tidak semua susuan. Seperti itu dicampur baur kan cuma satu bagian kecil saja tidak. Tapi kalau misalnya katanya cukup lama sampai menumbuhkan tulang dan dagingnya, itu barulah disebut satu susuan. Jadi kalau saya isap, 2 isap, 3 isap, 10 isap, itu belum. Tapi kalau disusukan bisa 1 tahun terus menerus, karena itu baru dia dikenai hukum sepersusuan. Tapi itu masih jadi perdebatan di antara para ulama, dan ini menjadi muskil sekarang ini karena adanya persusuan seperti itu. Saya pernah berjumpa dengan dokter ahli kebidanan dari Palembang, yang kebetulan da'i juga mubaligh, Dr. Hakim namanya. Dia bercerita bahwa bayi tabung yang dititipkan di Bandung ini sebentar lagi akan mereka bangun sebuah rumah sakit untuk bayi tabung. Ibu-ibu misalnya yang mau punya anak tetapi misalnya tidak mau menghamilkan anak itu karena dia sibuk dengan karir, dia bisa menyewa ibu-ibu sewaan, surrogate mother, yang bisa menyewakan rahimnya untuk dititipi anak kita. Sperma suami ibu diambil, ovum ibu diambil, dipertemukan, ya, in vitro dipertemukan di luar rahim, dipertemukannya. Tidak terjadi hubungan seksual, itu hanya diambil saja dengan alat, ovum dipertemukan. Kemudian sesudah bertemu, mereka disimpan dalam rahim apa saja, atau rahim siapa saja yang menyewakan, dimasukkan ke situ. Orang bertanya, bagaimana ini hukumnya? Katanya ini hukumnya ini menyewakan. Kalau kata dokter Hakim, itu hukumnya sama dengan hukum susuan. Jadi sepersusuan, sama saja seperti seorang ibu yang menyusukan anaknya. Cuma kalau menyusukan itu memberikan makanan di luar. Kalau menghamilkan, sekarang kita harus bedakan betul antara menghamilkan dengan menghamili, ya. Itu secara reproduktif kan. Untung bahasa Indonesia kaya, ya. Menghamilkan bisa terjadi tanpa menghamili. Bisa. Jadi dia hanya menyimpan bayi saja. Bolehlah bayi itu titipkan pada rahim saya. Di Amerika katanya sekarang sewaannya sekitar $40.000 sampai selesai. Jadi sekitar 80 juta rupiah. Mungkin ada di antara ini yang mau menyewakan rahimnya. Itu disebut ukhuwah rodha'iyah. Saya tidak akan bicarakan lebih lanjut. Ada ukhuwah diniyah atau ukhuwah karena alasan agama. Nah, ukhuwah Islamiyah itu termasuk ukhuwah i'tibariyah yang diikat karena ketentuan syara. Karena ketentuan syara. Itu kita sebut ukhuwah Islamiyah. Tampaknya orang ini sering mengaburkan dua macam istilah ukhuwah ini, kata Said Tobatobai. Sehingga di Indonesia sering ada orang cerita tentang ukhuwah macam-macam itu. Ada ukhuwah watoniyah. Kalau ukhuwah watoniyah itu tidak diikat karena alasan syara. Itu diikat karena karena kesamaan tanah air, karena territoriality. Katanya di kalangan binatang, itu binatang yang berkumpul dalam satu ekosistem, itu terikat satu sama lain kan. Ada unsur makhluk hidup, ada unsur bukan makhluk hidup. Unsur makhluk hidup itu disebut biotik, lalu ada abiotik. Itu diikat karena kesamaan satu tempat, satu daerah. Jadi ikatan ukhuwah watoniyah itu sebetulnya kita ambil dari dunia binatang, bukan dari dunia manusia. Karena mereka tidak bisa membedakan antara ukhuwah i'tibariyah dengan ukhuwah
i'tibariyah. Ukhuwah tabi'iyah tadi karena proses alam, dan ukhuwah i'tibariyah karena ikatan syara', karena ikatan-ikatan keagamaan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyimpulkan pembicaraan kita tentang ayat ini. Pertama, apabila dua orang mukmin bersaudara, maka tugas kita sebelum mendamaikan ialah kita harus menentukan dulu siapa yang baghat, siapa yang salah di antara kedua pihak itu. Nah, yang salah itu yang harus kita perangi sampai mereka tunduk kepada hukum Allah. Nah, kalau sudah tunduk kepada hukum Allah, tegakkanlah keadilan. Kita ini bersaudara. Nah, sekarang dalam masalah Irak dan Arab Saudi itu, yang harus kita tentukan apa? Pertama, kita jangan langsung daftar jadi sukarelawan. Dua-duanya sama-sama mengatakan itu yang baghat, katanya Irak. Kata Irak, Saudi itu yang baghat mendatangkan Amerika. Kata Irak, kami sekarang tidak sedang melawan Saudi, dan benar. Kami sedang melawan Amerika. Dan kalau seorang mukmin berperang dengan orang kafir, tidak peduli apa mazhab dia, maka kita harus memihak orang Islam. Kalau orang Islam berperang dengan orang kafir, tidak peduli apa mazhab dia. Seperti saya ceritakan, Zainal Abidin itu membacakan doa Ahlus Suhur, mendoakan kepada tentara-tentara di pertempuran, padahal tentara-tentara itu pernah membantai keluarganya di Karbala. Kenapa? Mendoakan mereka karena mereka sekarang sedang berhadapan dengan orang-orang kafir. Jadi walaupun mereka pernah berbuat aniaya terhadap kita, tapi sekarang mereka sedang berhadapan dengan orang-orang kafir, maka kita membantu dia. Gitu kira-kira. Wah, sekarang Anda jadi terpengaruh untuk ikut daftar kepada Irak. Kalau kedutaan Irak terima pendaftaran sukarelawan. Tapi kata Saudi, ya, Irak itu salah, jelas dia yang baghat, dia jelas-jelas mencaplok tanah Kuwait, itu negara yang berdaulat, dan sekarang mau ngambil lagi Saudi, sebuah negara yang berdaulat. Sudah jelas-jelas salah, itu yang baghat ihdahuma alal ukhra. Dan kalau sudah jelas salah, kita harus memerangi yang salah itu sampai tunduk kepada perintah Allah, kepada hukum Allah. Yaitu kita harus meminta Saddam menarik tentaranya dari Kuwait dan menyerahkan Kuwait kembali kepada pemiliknya yang lama. Dan kata Irak, pemilik yang lama Irak. Kata Saudi, Iraklah yang salah. Dan kita diwajibkan untuk memerangi yang salah sampai mereka tunduk kepada hukum Allah. Nah, sekarang Anda daftar ke kedutaan Saudi. Lantaran sama-sama merasa dirinya yang paling benar dan menuduh yang lain yang paling salah, kita mestinya punya sebuah mahkamah internasional Islam. Mahkamah itulah yang harus menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti saya tulis di Galak, jangan tanya sama para ulama, karena ulama nanti akan memberikan fatwa sesuai dengan pendapatnya itu. Tapi harus ada komisi internasional mencari fakta, mencari mana yang salah. Itulah yang harus menentukan. Sayangnya kita tidak punya mahkamah Islam internasional. Dan boro-boro punya mahkamah Islam internasional, baru mengusulkan internasionalisasi tanah suci saja, kita sudah dicurigai orang. Tidak mungkin katanya, tidak bisa. Apalagi mendirikan mahkamah internasional. Saya akhiri tulisan saya di Gala dengan mengatakan, tampaknya memang Islam itu tidak bisa ditegakkan hanya lewat salat saja sih. Islam juga harus ditegakkan dengan membangun institusi-institusi internasional, antara lain membangun mahkamah Islam internasional. Tapi ya, apa hendak dikata, sekarang mahkamah internasionalnya tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tidak usah ikut aja lah. Tidak jelas siapa yang salah. Jadi Abdullah ibnu Umar saja. Sementara ini, nanti sampai datang fatwa yang baru. Saya jawab beberapa pertanyaan. Bagaimana sebetulnya menurut Islam tentang pemakaian cincin batu akik? Apakah ada riwayat yang membolehkan dan menganjurkannya? Biasa cincin itu tidak boleh dibawa ke jamban. Kenapa? Tolong seandainya Bapak tahu mohon dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Dalilnya panjang. Tapi ada beberapa riwayat tentang disunahkannya memakai cincin kalau mau sholat. Tapi khusus untuk cincin-cincin dari batu akik, misalnya zamrud atau virus, itu mustahab pakai cincin pada waktu salat. Ada riwayat-riwayatnya. Tidak boleh dibawa ke jamban? Boleh. Boleh cincin dibawa ke jamban. Cuma ada beberapa jenis batu yang kadang misalnya rusak karena lemak. Misal karena kena sabun dia jadi rusak.
Itu bukan karena alasan syara, itu alasan pemeliharaan saja teknis. Tapi kalau dalam cincin itu misalnya ada lafaz Allah, tidak boleh dibawa ke jamban. Atau ayat-ayat Al-Quran dalam cincin itu tidak boleh dibawa ke jamban. Ya. Jadi bukan semua cincin. Ada orang mengatakan, apakah tidak musyrik? Katanya kalau memakai batu itu. Kalau pertanyaannya begitu sudah jelas tidak sih. Memakai batu, memakai besi, memakai kain itu tidak musyrik ya. Kalau pertanyaannya dilanjutkan, kalau percaya bahwa pada batu ini ada khasiatnya, misalnya saya punya akik yang kemerah-merahan, itu khasiatnya bisa menarik cinta. Saya tidak pakai sekarang, saya pakai di rumah saja. Nah kalau kita percaya ke situ, apa itu musyrik? Tidak musyrik. Apa alasan? Musyrik itu bukan diukur dari situ. Ketika saya bicara dengan Syekh Ja'far Subhani, saya malah berikan contoh dengan cincin akik yang saya pakai waktu itu. Saya bilang kalau saya percaya bahwa ini punya khasiat, apakah saya musyrik? Lalu dia mengatakan sambil tersenyum, kalau saya katakan kepada Anda bahwa pada daun-daunan tumbuhan tertentu itu ada khasiat untuk bisa menyembuhkan penyakit, atau saya katakan kepada Anda dalam butir-butir vitamin C itu ada khasiat yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau saya katakan bahwa pada cairan ini ada khasiat yang bisa membuat Anda kuat, apakah Anda mengatakan saya musyrik? Tentu saja tidak. Begitu juga katanya kalau saya mengatakan bahwa pada cincin itu ada khasiatnya. Allah itu kata dia menyimpan khasiat-khasiat itu pada seluruh benda di alam semesta ini. Sebagian kita ketahui khasiatnya, sebagian tidak kita ketahui, kata dia. Karena itu jangan menuduh musyrik kepada orang yang tahu khasiat tertentu. Jangan, kamu musyrik karena menyangka bahwa ini butir-butir pel ini mengandung obat yang bisa membuat orang tertidur. Atau ada butir-butiran pel yang bisa menyebabkan Anda cerdas. Nah, kalau saya mengiklankan Cerebrofit. Apa itu musyrik? Tidak. Kalau kita percaya bahwa pada benda tertentu ada khasiat, itu bukan musyrik. Dan khasiat itu tentu ada yang gaib dan ada yang lahir. Biasanya kalau khasiat lahir tidak kita sebut musyrik. Jarang ada yang musyrik. Ada orang menyimpan vitamin C. Atau ada orang menyimpan pil dan memakannya. Itu katanya dalam pil itu ada khasiatnya bisa membuat kamu tidak punya anak. Ya pil KB itu. Apa kalau orang menyimpan pil KB itu dan mempergunakannya kita katakan musyrik? Karena pada benda itu ada khasiatnya? Tidak. Kita sebut tidak musyrik. Mengapa? Karena sebabnya itu sebab-sebab lahir. Nah baru kalau rada gaib orang menyebut itu musyrik. Sekali lagi ukuran musyrik bukan lahir atau gaibnya. Masalah pengetahuan kita lah. Jadi kalau kita tidak tahu jangan nyebut buru-buru itu musyrik. Nggak ada itu khasiatnya. Sebut saja saya tidak tahu bahwa itu ada khasiatnya. Kalau ternyata misalnya cincin akik saya yang kemerah-merahan itu sebetulnya tidak berkhasiat apa-apa. Tidak bisa menarik cinta kasih orang, tidak. Itu apakah saya salah? Betul, saya salah. Salah percaya saja. Seperti saya menyangka misalnya mahasiswa ITB itu pinter-pinter. Saya temukan ada yang tidak pinter. Saya temukan Abdi, kayak begini juga. Saya temukan ini. Itu apakah saya dikatakan salah? Salah, tapi tidak musyrik. Tidak. Itu cuma salah duga saja. Dan sekarang saya menduga cincin itu tidak benar itu menarik cinta kasih. Beberapa eksperimen saya membuktikan tidak. Bagaimana menurut pandangan Islam tentang perkawinan kebanyakan kaum muda sekarang ini yang hamil lebih dahulu sebelum akad nikah, kemudian oleh penghulu dinikahkan secara sah. Bagaimana status anak hasil hubungan tersebut? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut secara terstruktur atau jamaah? Ini masalah besar ya. Kami sekarang akan melakukan penelitian tentang unwanted pregnancy, tentang kehamilan yang tidak dikehendaki. Dan jumlahnya sudah cukup banyak sekarang ini. Kalau Anda datang ke sebuah rumah sakit di Jakarta, demi dia saya tidak akan menyebutkan namanya. Setiap hari itu puluhan pasien anak-anak remaja yang hamil tanpa dikehendaki. Unwanted pregnancy. Banyak masalah dari situ ya. Dan sebetulnya mungkin kita harus membicarakan secara khusus bagaimana penanganan unwanted pregnancies itu. Orang tidak bisa mengatakan, wah itu kita lupakan saja. Ini masalah moral. Tidak cukup dengan itu saja. Tidak bisa diselesaikan dengan mencaci maki orang yang menderita itu. Kita harus menyelesaikannya secara jamaah kan tadi. Kita mesti merumuskan strategi apa yang harus kita lakukan. Dan itu tampaknya agak panjang dan mungkin menarik.
Mungkin satu saat ada baiknya mungkin LPI menyelenggarakan seminar tentang unwanted pregnancies. Mungkin orang terkejut kok di masjid seminar tentang itu, tapi itu masalah umat, masalah kita semua yang harus kita selesaikan. Menurut saya itu lebih bermanfaat dari masalah apakah ada dosa besar, dosa kecil, atau dosa itu sama saja semua dosa. Itu tidak begitu bermanfaat. Tapi ini akan berhubungan. Menurut penelitian Sarlito Wirawan, dia tanya pada beberapa kota besar di Indonesia ini, dan pertanyaannya satu, apakah Anda pernah mengenal seseorang yang hamil sebelum menikah? 99% mengatakan iya. Pernahkah Anda berjumpa dengan seorang kenalan, sahabat, atau keluarga yang hamil sebelum menikah? Itu 99% mengatakan iya. Di kota-kota besar malah hampir 100% mengatakan iya. Nah, apakah kenyataan seperti itu kita tolak begitu saja? Ya. Tidak, kita harus bicarakan ini masalah umat. Dan membicarakannya tidak cukup hanya dengan mencaci maki kamu masuk neraka, ya. Apakah anaknya itu anak zina dan sebagainya. Kita harus bicarakan bersama. Walaupun saya ingin berlindung kepada Allah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada keluarga saya. Juga pada keluarga Anda semua, ya. Pak, saya ingin tahu lebih jauh tentang ghibah. Dan kalau saya perhatikan Bapak sering menyebutkan nama seseorang yang tak sepemikiran dengan Bapak. Apakah itu tidak termasuk ghibah? Kalau menceritakan pemikiran berbagai macam orang, itu bukan ghibah. Itu bahasan ilmiah. Kalau kita menceritakan pemikiran, bayangkan kalau dalam diskusi tentang pemikiran ilmiah, kita tidak menyebut orang-orang yang punya pikiran itu karena takut ghibah. Misalnya, kita mau menyebut Al-Ghazali berpendapat, kita sebut saja seorang yang tidak akan saya sebutkan namanya berpendapat. Tapi saya menentang pendapat ini. Pendapat dia ini bertentangan dengan pendapat, lalu saya tidak mau menyebut nama lagi. Pendapat dia ini bertentangan dengan pendapat seseorang lagi yang tidak disebut namanya. Pendapat yang ini dan ya, oh itu repot. Ya. Dan secara ilmiah kita harus mempertanggungjawabkan pendapat itu dan kita harus menyebut sumbernya. Itu bukan ghibah kalau menyebut sumber pemikiran itu. Itu namanya kejujuran ilmiah. Banyak orang menyampaikan pendapat tertentu pada pendapat itu orang lain, tapi dia klaim sebagai pendapat sendiri. Itu tidak jujur. Kita harus bedakan antara kejujuran dengan ghibah, dengan membicarakan. Dan ghibah itu bukan membicarakan pemikiran. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Orang mengatakan, tapi ya pemikiran yang dibicarakan itu yang jelek. Gimana? Apa itu termasuk membicarakan kejelekan? Kita harus tanya dulu. Kejelekan pemikiran itu berbeda dengan kejelekan akhlak. Beda dengan kejelekan aib. Dalam pemikiran sesuatu itu jelek atau tidak, itu bergantung kepada konsistensi logis dari pemikiran itu. Tidak berkenaan dengan aib. Wah, jadi panjang. Pokoknya beda lah kejelekan pemikiran dengan kejelekan akhlak. Apa ukuran takwa itu? Pertanyaan pendek segini. Tapi itu jawabannya seluruh Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang mengukur ketakwaan kita. Al-Quran sering disebut mizan. Artinya ukuran untuk mengukur ketakwaan kita. Bagaimana analisis terakhir tentang ukhuwah Islamiyah di Indonesia di kalangan muda atau di kalangan tua? Saya kira sekarang sedang berkembang sikap ukhuwah yang lebih baik di antara kaum muslimin. Kalau ada sekarang ini yang masih merusak ukhuwah itu hanya kelompok kecil saja. Pada umumnya khususnya anak-anak muda, penghargaan terhadap mazhab yang berbeda sudah mulai tumbuh. Saya bisa mengatakan anak muda lebih ukhuwah dari orang tua. Saudara Munawar itu pernah melakukan penelitian kan yang antara lain diadarkan juga kepada Anda. Dan dia menemukan bahwa anak-anak muda lebih berukhuwah daripada orang-orang tua. Orang tua kadang-kadang masih ukhuwah juga, tapi dengan ukhuwah kelompoknya saja. Ya, kita harus memelihara ukhuwah Islamiyah, tapi tidak dengan kelompok itu. Kelompok itu tidak bisa kita menjalin ukhuwah. Itu ada ukhuwah bidun gitu. Ukhuwah tanpa kelompok yang lain. Jadi ukhuwahnya dari kelompoknya sendiri. Ukhuwah firqiyah gitu ya. Ukhuwah kelompoknya sendiri. Ukhuwah ta'ifiyah.